Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Afifullah Juna Putra dengan NPM 23150610005. Di mana pada video kali ini saya akan membuat video tentang tutorial untuk membuat suatu komponen yang bisa terkoneksi pada Blink dan juga terkoneksi pada suatu sistem bernama Twilio yang dimana output dari komponen yang kita buat itu bakal terkonfirmasi atau masuk ke dalam WhatsApp yang bisa dilihat oleh user. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang komponen apa yang saya buat. Yang dimana pada komponen kali ini saya memberikan nama ESP8266 untuk mengecek suhu dan kelembapan pada ruangan, juga menghidupkan suatu properti dalam eh, rumah atau dalam eh, ya alat-alat yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mempresentasikannya bahwa saya memiliki tiga LED yang mendistribusikan dari keadaan suhu di ruangan, yang dimana LED yang pertama itu berwarna merah, itu menandakan bahwa suhunya di atas 30 derajat, lalu LED berwarna hijau, suhunya sedang atau sekitaran 25 sampai 26 derajat. Lalu satu lagi suhunya di bawah 25 derajat itu berwarna kuning. Itu akan mempresentasikan bahwa suhunya itu dingin gitu. Nah, di sini saya akan masuk dalam penjelasan dari source code-nya terlebih dahulu. Pada source code di sini saya menggunakan define Blink yang dimana ini terdapat dari hasil Blink atau kode kode-kode unik yang diberikan oleh Blink agar bisa terkoneksi kepada node MCU saya ESP8266. Dan di sini juga saya mengikutkan beberapa library seperti ESP, Blink, DHT, Wi-Fi client dan juga ESP8266 HTTP client. Nah, di sini saya menggunakan WiFi saya dengan nama modal dan password satu ini yang dapat dibaca. Dan di sini saya mendefine untuk beberapa deklarasi pin komponen yang saya gunakan di Node MCU. Contohnya, untuk DHT pin saya menggunakan atau menyambungkan pin ke Node MCU-nya di D2 sebagai outputan dan tipe DHT yang saya gunakan adalah DHT11. Lalu juga ada LED, seperti yang saya ucapkan tadi, saya menggunakan 6 LED, di mana LED yang ketiga pertama ini sebagai indikator suhu, di mana LED dingin di D5, LED sedang di D6, LED panas di D7. Dan di sini ada LED kontrol dari LED kulkas, LED AC, dan LED pintu. D1, D3, D4. Nah, untuk variabel status kontrol, di sini pertama-tama status kontrol itu atau variabel dari kontrol kulkas, AC, dan pintu adalah nol atau false. Dan itu bisa dihidupkan nanti di Blink, bakal ada saya tunjukkan. Ini bakal ada konfigurasi. Nah, ini adalah konfigurasi atau unique ID dari yang diberikan oleh Twilio agar bisa terkoneksi ke Node MCU saya dan masuk ke dalam WhatsApp saya. Di mana ini adalah account SID atau token yang diberikan sebagai akun dari Twilio yang saya gunakan. Lalu ini adalah out token dan ini adalah from number. From number ini adalah nomor WhatsApp yang diberikan oleh Twilio atau sebagai bot dari Twilio, dan ini eh, nomor saya atau laporan mana sih atau nomor mana yang akan diberikan oleh laporan dari Twilio ini, dari bot Twilio, diberikan ke nomor mana, yaitu saya berikan ke nomor saya, nomor WhatsApp. Lalu di sini juga ada konfigurasi dari variabel penyimpanan data, suhu, kelembapan, status, dan di sini ada eh, laporan dari Twilio sendiri. Jadi Twilio ini saya berikan aturan, dia akan selalu memberikan laporan kepada saya melalui WhatsApp setiap 1 menit sekali menggunakan template seperti ini, yang dimana eh, dengan tema laporan sensor smart home, yang di sini suhu dia akan memasukkan suhu di akhir atau suhu selama 1 menit itu berapa rata-ratanya, lalu ada kelembapan, lalu ada kondisi. Kondisi ini adalah apakah lampu
kondisi ini adalah suhu apakah lagi sedang, panas atau dingin. Lalu di sini ada status dari komponen yang ada, contohnya lampu, LED, habis itu AC ataupun pintu. Dan di sini ada waktu. Di sini ada waktu atau menit keberapa sih dia ini memberikan laporan seperti itu. Dan ini adalah karakter dari Twilio-nya untuk mentransfer segala bentuk laporannya ke WhatsApp saya. Seperti ini ada Play OT juga. Di sini saya menggunakan HTTP code untuk memastikan bahwa string code-nya itu dapat terkirim dan nanti bakal muncul apakah terkirim atau tidak sih. WhatsApp-nya itu nanti bakal ada muncul dari sini juga. Nah, ini masuk ke dalam laporan status atau status dari yang akan diberikan oleh Twilio. Nah, di sini bakal ada deklarasi sensor terbaca dulu atau tidak. Kalau seandainya terbaca, maka di sini ada beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, apabila suhu di bawah 25 derajat, maka akan dingin statusnya. Apabila suhu di bawah 30 derajat atau sama dengan 30 derajat, maka suhunya itu sedang. Dan apabila di atas 30 derajat, maka suhunya itu panas. Nah, ini untuk status lampu, di mana saya kan tadi menggunakan kulkas, AC, dan pintu. Apabila kulkasnya dihidupkan, maka lampu on. Apa misalnya LED AC dihidupkan, maka AC hidup, pintu hidup, dan seperti itu, dan sebaliknya. Kalau misalnya dia mati, dia akan mati. Nah, di sini dia eh, sebuah outputan dari setiap yang dapat dilihat dari serial monitor, apakah dia sedang mempersiapkan laporan untuk memberikan ke WhatsApp. Ini untuk serial print, untuk memberikan laporan ke serial monitor, suhunya berapa, kelembapannya berapa, itu selalu diberikan dan ditunjukkan oleh serial printnya. Nah, di sini untuk deklarasi ke Blink, yang dimana di Blink saya menggunakan banyak gadget, banyak data stream yang saya gunakan. Nanti akan saya tunjukkan. Tapi untuk di sini, untuk status suhu, seperti yang ada tadi, di mana suhu di bawah 25 derajat itu dingin, eh, di atas 25 derajat atau sama dengan 30 derajat itu sedang, dan kalau di atasnya itu panas. Ini bakal masuk ke status kulkas AC pintu. Ini adalah sebuah label yang ada di Blink nanti. Di sini masuk dalam kontrol di Blink dan di sini adalah perhitungan dari sistemnya akan memulai masuk ke Blink dan juga ke Twilio yang dimana seperti ini serial print mereka akan di serial print akan menunjukkan bahwa kapan laporan itu bakal ditransfer setiap 1 menit sekali seperti itu. Nah, di sini saya mau langsung penjelasan ke dalam Blinknya. Di Blink, saya memiliki beberapa eh, dashboard di sini. Sini saya buat device-nya, yang dimana dashboard yang saya punya di sini ada 7. Di sini adalah status suhu. Misalnya suhunya, sebentar, status suhu. Misalnya suhunya itu, ini kan suhunya di sini 25,6 maka status suhunya sedang. Nah, di sini juga ada data kelembapan dan di sini adalah label dari status perangkat mana yang sedang dihidupkan. LED, misalnya saya sedang menghidupkan LED AC, maka di sini status perangkat AC bahkan muncul. Di sini di LED pintu, misalnya saya menghidupkan LED pintu, maka di sini perangkat akan menunjukkan status label perangkat LED pintu itu hidup. Begitu juga dengan LED kulkas. Nah, di sini masuk ke dalam penjelasan rangkaiannya, yang dimana saya menggunakan 6 LED dan satu sensor DHT11 untuk mencari dari tekanan atau suhu di ruangan saya sedang berapa. Dan juga saya menggunakan Node MCU sebagai mikroprosesor dari yang saya gunakan. Nah, di sini ada 6 LED, di mana LED ini yang paling kiri adalah mempresentasikan suhu sedang panas. Yang di sini adalah LED hijau mempresentasikan suhu sedang atau keadaan suhunya sedang.
dan di sini mempresentasikan suhunya sedang dingin. Jadi pada saat ini lampu yang di tengah yang hidup atau mempresentasikan bahwa di ruangan saya suhunya itu di antara 25 derajat sampai 30 derajat sesuai dengan yang terdata di Blink, yang dimana di Blink sekarang terdata di ruangan saya suhunya 25,8 derajat. Nah, untuk di sini adalah mempresentasikan dari LED komponen yang saya gunakan. Contohnya, pada LED kulkas, saya akan menghidupkan LED kulkas dan LED AC. Pada label ini akan terdata bahwa kulkas dan AC itu hidup dan lampunya di sini juga yang sebelumnya mati menjadi hidup. Begitu juga apabila saya menggunakan atau menghidupkan LED pintu, maka pintu akan hidup. Atau kalau saya mematikan LED AC dan LED kulkas, maka lampu dari LED kulkas dan LED AC itu akan mati, namun lampu pintu tetap hidup gitu. Jadi ini mempresentasikan bahwa saya memiliki pergerakan yang luas, yang dimana saya bisa mematikan atau menghidupkan lampu dari Blink menggunakan microprocessor Note MCU 8266 menggunakan device WiFi seperti itu. Nah, setelah masuk ke penjelasan rangkaian Blink dan source code tadi, nah di sini saya akan menjelaskan dari output akhir dari Twilio. Nah, di Twilio ini dia selalu memberikan eh, Twilio selalu memberikan laporan kepada saya tentang bagaimana keadaan suhu dan ruangan saya pada hari ini gitu. Nah, saya di sini kita bisa start dulu di LED di Arduino IDE-nya. Nah, di sini telah selesai. Nah, maka komponen saya akan membaca nih suhu saya sekarang ada berapa, kelembapan saya ada berapa. Nah, di blinknya itu juga terdata sesuai. Saya memposisikan, saya menghidupkan LED pintu dan LED AC gitu ya. Nah, di serial print di sini terbaca saya menghidupkan LED pintu dan LED AC. Nah, dalam range waktu ini saya tinggal menunggu untuk komponen saya atau eh, rangkaian saya ini untuk mengirimkan laporan kepada saya setiap 1 menit sekali ke WhatsApp saya. Yang dimana contohnya si Twilio ini mengirimkan laporan kepada saya seperti ini sesuai dengan template yang telah saya buat tadi, bahwa selalu ada laporan sensor smart home dengan suhu 26,1 derajat, kelembapan 64 derajat, kondisi suhunya sedang, lampu yang hidup atau yang mati, semua perangkat off gitu. Dan ini waktu setiap laporan 1 menit sekali dari si LED-nya atau rangkaiannya. Nah, begitu juga apabila saya mematikan LED, yang dimana saya menunggu laporan yang diberikan oleh Twilio-nya, maka nanti Twilio akan selalu memberikan laporan kepada saya tentang kondisi apa sih yang sedang terjadi pada rangkaian saya atau pada sensor-sensor saya setiap 1 menit sekali. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan untuk rangkaian saya ini. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penugasan atau dalam rangkaian atau dalam video yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.